Halo teman-teman, nama saya Merliana Buang Menalu, kelas A reguler 2020. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah. Sebelumnya, apa itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah merupakan tulisan yang ilmiah, dapat berbentuk artikel ulasan atau review artikel, maupun artikel penelitian atau research artikel. Dari laporan hasil penelitian yang ditulis kembali oleh para penulis untuk dipublikasikan dalam jurnal bereputasi. Definisi lain dari artikel ilmiah yaitu karya tulis yang diisinya dapat berupa laporan yang tersusun secara sistematis dan bisa berupa hasil studi atau hasil penelitian yang disajikan kepada komunitas ilmiah tertentu. Tujuan penulisan karya ilmiah adalah bertujuan mengkomunikasikan hasil penelitian dan kontribusi untuk refleksi, ulasan dan diskusi lisan dan tertulis. Khalayak ini dapat dipahami sebagai siswa, guru, peneliti, dan ilmuwan. Sebelumnya, kita juga harus mengetahui ciri-ciri artikel ilmiah. Berikut ciri-ciri artikel ilmiah. 1. Struktur sajiannya sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. Yang kedua, komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya, namun semua tulisan mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Yang ketiga, sikap penulisnya adalah objektif, yang disampaikannya dengan menggunakan gaya bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa yang baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kata-kata yang efektif dengan struktur yang baku. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis artikel ilmiah yang dibedakan menjadi dua, yaitu artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Yang pertama, artikel penelitian. Artikel penelitian adalah artikel yang ditulis berdasarkan hasil penelitian secara sistematis dengan mengikuti pedoman penulisan artikel ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Artikel ini dibuat untuk dipublikasi di dalam jurnal maupun buku-buku yang berisi kumpulan artikel. Artikel ini biasanya ditulis dengan dua cara, yaitu pertama, sebelum laporan, hal ini ditulis untuk mendapatkan masukan-masukan atau saran dari orang yang ahli atau disebut juga dengan pembimbing. Yang kedua, setelah laporan teknis, dilakukan setelah laporan mendapatkan revisi sehingga sudah benar-benar siap untuk dipublikasikan. Selanjutnya, sistematika penulisan artikel. 1. Judul. Selanjutnya, nama penulis, nama pembimbing, dan email penulis. Selanjutnya, sponsor atau instansi tempat bernaung. Selanjutnya, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir, daftar pustaka. Jenis yang kedua yaitu artikel non-penelitian. Artikel ini dibuat bukan didasari oleh penelitian langsung, akan tetapi bisa bersumber dari buku ataupun jurnal-jurnal penelitian lainnya. Meskipun begitu, artikel non-penelitian juga ditulis secara sistematis dan terstruktur. Bedanya adalah hanya ada pada sistem numerisasinya. Pada artikel penelitian, sistem penomoran harus ada, sedangkan artikel non-penelitian tidak menggunakan sistem penomoran baik angka maupun abjad. Artikel ini hanya berisi paragraf-paragraf yang terdiri antara 10 hingga 20 halaman. Namun, artikel ini juga memiliki bagian-bagian esensial di dalam penulisan artikel ilmiah seperti judul artikel, nama penulis, pendahuluan, bagian isi, bagian penutup, dan daftar pustaka.
Ketentuan menulis artikel ini sama dengan menulis makalah atau laporan penelitian, sehingga bagian abstrak dan kata kunci tidak ada di dalam artikel ini. Selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah menulis artikel ilmiah. Ada 8 langkah praktis, yaitu 1. Memilih tema tulisan. Tema tulisan adalah pokok pembahasan dalam artikel. Pilihlah tema yang mudah dan dikuasai. Misalnya, motivasi belajar siswa, prestasi belajar siswa, strategi dan metode mengajar, dan lain sebagainya. Yang kedua, menulis dengan kerangka. Biasanya menulis dengan membuat kerangka tulisan, menyajikan deretan kalimat penting secara garis besar. Hal-hal apa saja yang ingin ditulis, misalnya tema artikel prestasi belajar. Yang ketiga, membuat paragraf pembuka dengan baik. Kalimat pada paragraf pembuka ibarat sebuah etalase toko yang memamerkan barang-barang bagus dan disusun dengan rapi. Tujuannya adalah menarik perhatian calon pembeli, begitu pula halnya dengan fungsi paragraf pembuka sebuah artikel ilmiah. Yang keempat, menuliskan gagasan pokok secara gamblang. Tulisan ilmiah populer hanya berkisar 2,5 sampai 3,5 halaman. Oleh sebab itu, kemukakan gagasan pokok tulisan di bagian awal paragraf. Yang kelima, memberikan ilustrasi yang wajar. Jika di sebuah blog, ilustrasi yang menarik ditampilkan berupa gambar atau foto yang mendukung ulasan dalam artikel postingan. Yang keenam, mempelajari cara dan gaya penulisan. Sebenarnya bahasa yang baik dan benar itu bersifat relatif. Namun sebagai panduan bagi penulis adalah media cetak mana yang kita pilih untuk mengirim tulisan. Yang ketujuh, menutup artikel dengan paragraf yang kuat. Yang tak kalah penting adalah membuat paragraf penutup yang kuat. Artinya, sebuah gagasan pada paragraf sebelumnya harus diperkuat pada paragraf terakhir. Yang kedelapan, menyunting artikel dengan seksama. Tahap yang paling lama membutuhkan waktu adalah menyunting artikel yang sudah berhasil dibuat. Periksa kembali segala kata, kalimat, dan paragraf yang ada. Begitu pula ejaan dan tanda baca. Saya rasa demikian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak.